Rahimahullah, saya orangnya bloko, suka ngomong apa adanya, nggak mau yang pura-pura dan lain sebagainya. Imam Nawawi, pengarang kitab Riyadhus Shalihin, ketika meninggal dunia saat itu beliau minta apel. Hajatnya pengen makan apel, dicarikan apel susah, dapat apel. Apel mau dimakan, beliau nggak mau, nggak jadi minta apel karena Israel udah menjemput. Maka beliau meninggal dunia. Saat besoknya ada kerabatnya yang mimpi ketemu Imam Nawawi, terus ditanya, wahai Imam Nawawi, bagaimana perlakuan Allah kepadamu? Maka dijawab, Allah memuliakan saya, Allah menghormati saya, Allah menjamu saya, dan suguhan pertama kali ketika saya sampai di alam kubur disuguhi apel. Novel bin Muhammad Alaihissalam pengen suatu saat nanti punya istri orang Jepang asli yang masuk Islam. Sabar dulu. Maksudnya apa? Kalau nanti gak keturutan, moga-moga kalau saya meninggal dunia dikubur langsung disuguhi widodari ala Jepang. Karena widodari macam ada ala Pacitan, ada ala Ponorogo, ada ala Solo, macam-macamnya widodari. Dan dengan yang belum menikah, saya doakan gak usah nikah-nikah. Moga-moga nanti kalau meninggal dunia di akhirat dinikahkan kepada para nabi, dinikahkan para wali. Pilih mana daripada nikah sekarang dapatnya gali-gali, dapatnya preman-preman, pria-pria berhidup berat. Lebih baik gak usah nikah sekalian, nanti dapatnya para wali. Mau biar itu beritahukan apa namanya kelihatan capek, auranya itu biar seger, biasa seger. Kembali ke Mbak Umar Said, boleh? Mbak Umar Said umurnya 105 tahun. Tahun ini umurnya 105 tahun. Dulu beliau dakwah keliling Indonesia, Jawa, Madura, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, jalan kaki, tidak pernah pakai sandal, nggak pernah pakai sepatu. Makanya saya pengen niru, sandal saya tak copot di situ. Ya, nggak pernah pakai sandal, nggak pernah pakai sepatu. Selama 40 tahun jalan kaki, dan sampai hari ini Mbak Umar Zahid tidak pernah pakai sandal. Kemana-mana jalan kaki begitu. Saya lihat ini enak, saya pengen niru. Kalau boleh naik pesawat nggak pakai sandal, saya nggak mau pakai sandal. Kalau di Hongkong jalan-jalan nggak pakai sandal nggak ditanggap, saya juga tidak akan pakai sandal. Kenapa? Nggak pakai sandal tuh enak, masuk masjid hati nggak perlu risau. Orang mikir sandalku hilang apa orang. Ayo betul. Dengan sibuk sepatu dikreseki, ya kan? Dimasukkan tas, goro-goro bingung hilang, bingung keseletot, bingung nanti tempatnya lupa di mana. Mbak Umar Said enak, kemana-mana turun dari mobil, sandalnya nempel langsung, soalnya sandalnya kaki, kulitnya asli, bukan kulit palsu yang jenengan miliki. Itu sandalnya masih diragukan, kulitnya kulit apa, dan samaannya itu kira-kira bersih atau tidak, gak ngerti. Mbak Umar Zahid sandalnya asli, made in Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada rekayasa, dan sandalnya ini mudah beradaptasi di hawa dingin, juga bisa beradaptasi di hawa panas, juga beradaptasi. Sandal dengan kena panas lama-lama melonyok dan rusak, tapi kalau kaki Mbak Umar kena panas awalnya coba lama-lama kuat, sebab sandalnya Allah ini tahan panas, tahan dingin. Itulah kuasa Allah Rabbul Alamin. Saya mulai ceramah baru 15 menit. Yang saya mulai ceramah tadi kan belum ceramah. Yang awal kan belum ceramah. Yang sekarang belum. 14.42. Kita akan akhiri di pukul
7 malam. Kacau. Jam 5. 6 waktu sini, 5 waktu Indo, betul? Berarti kalau 5 waktu sini, 4 waktu Indo. Kebetulan jam saya nggak saya rubah. Jadi ya alhamdulillah. Nah, Mbak Umar syahid. Kenapa saya sebut Mbak Umar tumbuh? Panggilannya Mbak Umar tumbuh. Jual kemana-mana dulu. Dakwahnya sambil jual tumbuh. Makanya disebut Mbak Umar tumbuh. Beliau itu kalau tidur sambil duduk tidur. Duduk tidur dan wiritannya nggak mandek, sampai hari ini yang namanya presiden itu kalau mau ketemu sama beliau ya di rumahnya masya Allah super sederhana sekali, biasa sekali, tidak punya pengawal, tidak punya ajudan, tapi yang datang presiden, yang datang kiai sepuh Nahdlatul Ulama, semua datang sowan minta doa. Nah, Mbak Umar Syahid itu tidurnya cuma sebentar, gampang tidurnya. Saya pengen jadi orang yang seperti itu. Meh turu gampang, meh malam gampang, meh mimi gampang. Pokoknya semua serba gampang. Dan kalau mau semua itu gampang, maka dengarkan ceramah saya yang satu ini, karena ceramah saya ini akan membuat semua yang sulit jadi gampang, dan yang gampang jadi super gampang. Insyaallah biiznillah ta'ala. Amin Allahumma amin. Terus yang mau diceramakan apa? Gembur. Kenapa? Ustaz Abdul Fakih itu pengalamannya di pesantren muter-muter kemana-mana. Suaranya bagus pula, wajahnya ganteng juga. Sayang sudah ada yang punya. Sekedar intermezzo boleh? Pertanyaan, boleh nanya nak? Seorang pria telah menikah dan beristri, kemudian ia menikah untuk yang kedua kali. Saya ingin bertanya, pria itu pria yang geragas atau tidak? Coba Anda jawab dari lubuk hati. Coba serukan dengan suara yang tinggi. Boleh Ustaz, hendak Anda berhati-hati. Kata beliau yang seperti itu geragas sekali. Maka jangan jadi Anda pria yang geragas. Tapi Ustaz Abdul Mu'in pun menjawab, Habib, itu pernyataan yang sepihak. Menurut kami para ustaz dan kiai, kalau gak salah Habib juga berpendapat demikian. Bahwasanya yang geragas bukan kami, tapi yang geragas adalah para istri. Allah udah kasih kaum pria kesempatan menikah sampai punya 4 istri. Tapi istri kami sungguh geragas karena kami mau dihabiskan sendiri. Teman-temannya tidak diberi bagian. Lalu bagaimana nasib para janda dan para gadis yang belum menikah di sini? Siapa yang akan menikah dan menyantuni kalau bukan Ustaz Abdul Mu'in yang ganteng itu? Bukan. Nah, sekarang yang geragas yang mana? Ibu-ibu atau bapak-bapak? Jawabannya podo-podo geragas. Itu enggak usah dibahas. Sekedar jenengan dia bisa seger, ya kemudian artinya itu kaku, karena ilmu nggak akan masuk di hati yang kaku. Artinya harus lentur, tapi jangan sampai bercanda berlebihan. Kita tidak mau melawan, kita mau cari ilmu. Ilmu hanya akan diberikan Allah kepada hati yang mau menghadap kepada Allah. Karena itu yuk kita tata hati ini. Aku gak ngerti kok ngomongnya jadi begini. Semua ini tidak kurencanakan, duhai sobatku di sini. Ini murni karunia ilahi di siang hari ini. Karena itu yuk kita teruskan sandiwara ini. Entah sampai kapan aku jadi begini. Semoga tidak gini terus sampai mati. Karena nanti jadi Habib yang aneh sekali. Oleh karena itu duhai dinda-dinda dan kanda-kanda yang duduk di bawah sana, jangan biarkan aku selamanya seperti
saat ini juga. Toh ya, oh ya, itu maunya nyanyi Israel tak karu-karuan. Itu jin dari mana yang datang ke sini? Masuk ke dalam raga yang kosong ini. Duhai yang ada di Hongkong, mampirlah kemari. Masuklah kamu ke dalam agama Nabi yang suci. Wahai jin-jin yang duduk di ruangan ini, aku justru Nabi mengajak kalian masuk ke dalam agama ini. Ayo bersama aku dan sobat-sobat yang ada di sini, serukan la ilaha illallah, 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 Muhammadur Rasulullah. Duhai jin-jin di sekitar tempat ini, dengarlah kalimat yang suci ini. Tidakkah kalian mengerti bahwasanya tiada Tuhan kecuali Ilahi Rabbi? Amin. Saya kan lagi dakwah sama jin, kelihatan jin enggak. Bukan mau begitu. Namanya saja kita orang beriman, betul? Orang beriman harus yakin kepada yang gaib. Yang gini yang hadir ini macam-macam, bukan cuma Anda, bukan cuma saya. Jin-jin Hongkong juga penasaran seperti apa gitu kan. Makanya kita sampaikan di saat ada wa ma 'alaika illal balagh. Tugas kita nyampaikan, lah kadang nyampaikan itu kita enggak mau. Mumpung jenengan itu merawat anak-anak kecil yang disampaikan kok diajak zikiran la ilaha illallah. Siapa tahu nanti besarnya dengan la ilaha illallah. Dulu saya pernah dengar ini, akhirnya dapat hidayah. Banyak orang yang dapat hidayah karena seperti itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yuk kita bersama-sama belajar. Cukup sudah apanya? Pembukaannya udah cukup ya. Sekarang saya akan ngajak semua belajar satu hal saja yang gampang-gampang, enggak yang angel. Judulnya ini, gapai syafaat satukan umat. Coba saya mau ambil yang gapai syafaatnya. Gapai syafaat. Syafaat itu apa loh? Gitu loh. Banyak orang kan yang tahu syafaat. Syafaat itu apa? Yang jelas bukan orang yang namanya syafaat. Gapai syafaat, ada orang namanya syafaat senang banget. Wah, gapai aku kan repot nanti. Nah, syafaat itu artinya dalam bahasa Indonesia pertolongan. Syafi' orang yang memberikan syafaat. Kanjeng Nabi Muhammad SAW disebut Syafi'ul A'zam, pemberi syafaat yang paling agung. Bahasa Indonesianya juru selamat terbesar. Jadi bahasa Indonesianya Rasul sebagai pemberi syafaat aslinya juru selamat agung. Cuman sayang muslimin Indonesia kalah cepat. Nama itu udah diambil oleh Nasrani, diambil oleh Katolik, diambil oleh Protestan. Untuk Nabi Isa alaihissalam mereka berpropaganda di mana? Juru selamat. Padahal juru selamat adalah Nabi Muhammad SAW. Itu artinya syafaat. Dikatakan syafaat pertolongan, orangnya syafi'. Pertolongan apa? Ya pertolongan macam-macam. Namanya pertolongan macam-macam. Nah, siapa saja yang bisa memberikan syafaat? Siapa saja yang bisa memberikan syafaat? Nabi menerangkan dalam sebuah hadis, yashfa'u yaumal qiyamati salat. Kelak di hari kiamat ada 3 kelompok manusia yang bisa memberikan syafaat. Kalau di hari kiamat yang genting seperti itu aja bisa, apalagi cuma di dunia. Paham? Di hari kiamat bisa, apalagi cuma di dunia. Orang Islam harus pintar, jangan kemudian ngomong, loh itu kan kata Nabi di akhirat, bukan di dunia. Nah kalau di akhirat saja yang ruwet bisa, apalagi di dunia. Coba saya mau nanya, dengar berita tentang Gunung Lut? Dengar ya? Lihat, tapi dari mana? YouTube, TV, gitu kan? Tahu rasanya? Enggak.
Karena cuma lihat saya waktu meledaknya Gunung Kelut, saya persis dekat sekali dengan Gunung Kelut. Benar, saya lagi di atas mimbar, saya lagi ceramah di perbatasan Malang Pasuruan. Di perbatasan Malang Pasuruan. Jadi Pasuruan yang masuk wilayah dekat Malang. Naik dikit itu udah dekat tempatnya Gunung Kelut. Tapi anehnya belas gak kedengeran suara dentuman yang sampai ke Bali itu terdengar, sampai di Solo itu terdengar, sampai di Klaten itu terdengar, tapi di tempat saya ceramah belas gak denger apa-apa. Selesai ceramah saya pulang ke Solo itu kaget luar biasa. Kenapa? Yang namanya hujan abu dulu, saya masih kecil tahu hujan abu cuma rintik. Kalau kemarin bukan hujan abu, tapi hujan pasir. Pasir sepanjang jalan yang saya kaget masuk Solo persis ketika saya pergi ke Hadramut. Jadi padang Sahara, pasir di rumah, di jalanan, di mobil, tebelnya luar biasa, penuh dengan pasir. Pertanyaan saya, itu baru Gunung Kelut batuk dikit. Betul kan? Coba kalau Gunung Kelut bersih. Berkali-kali, kira-kira jadinya seperti apa? Gunung Kelut bersih, rupanya Gunung Lawu yang tonggonya melu-melu. Karena biasanya kalau orang bersih itu kan nulari ya. Pengen bersih juga. Nah ikut sebelahnya batuk-batuk. Kemudian Merapi merbabu, Merapi barusan selesai meletus, Merapinya juga ikut-ikut. Merbabu yang lama tidur, gunungnya tiba-tiba ikut batuk. Gunung Selamet gak mau ketinggalan. Juga ikut-ikut. Saya mau nanya, kalau satu pulau Jawa, gunung-gunung ini batuk bareng, kira-kira jenengan pilih di Hongkong atau? Nanya, pilih di mana? Pilih di Hongkong. Rupanya Hongkong ini kan dibangun di atas bukit. Ini kan bukit-bukit, pulau-pulau kecil. Nah rupanya karena gunung-gunung batuk, maka gunung-gunung di bawah laut juga ikut batuk. Gelombang laut besar, terjadi tsunami internasional. Hongkong keluar. Cuma nanya, dengan pilih di mana? Jawa di Hongkong. Di Jawa diuruk abu sama batu, di Hongkong telur air. Jawa. Pilih mana? Itulah yang namanya kiamat. Gunung hancur, lautan meledak, kiamat. Siapa yang bisa nolong? Allah kan? Setiap saat Allah yang bisa nolong. Tapi kan kita mau langsung ke Allah, siapa kita dan siapa Allah. Memang Allah maha mengabulkan, memang Allah maha mewujudkan. Tapi Allah memberikan karunia-Nya itu lewat manusia dan makhluk-makhluk yang Allah tunjuk. Mau sembuh, dokter. Mintanya sama Allah, tapi sama Allah disuruh berobat ke dokter, ke tabib, kepada orang yang punya ilmu pengobatan. Mau rezeki, ya kerja. Masalah nanti dapatnya rezeki dari mana bukan karena kerjaannya, tapi Allah mensyariatkan kita bekerja seperti itu. Nah, untuk bisa selamat kita minta tolong dalam kehidupan dunia ini maupun akhirat nanti. Nah, di dunia ini yang bisa menyelamatkan kita, kata Rasul ada 3 kelompok manusia. Nah, ini tolong dicatat, nggak usah pakai pulpen, catat. Catat dalam pikiran dan hati masing-masing. Yang pertama, al-anbiya, para nabi. Nabi ini punya tingkatan pertama yang bisa nolong. Al-anbiya. Kemudian yang kedua, tsummal ulama, yaitu para ulama. Ulama itu bukan saya. Ulama ini adalah orang-orang seperti Wali Songo itu. Orang-orang yang alim, yang mengamalkan ilmunya. Ulama ini bukan penceramah-penceramah yang datang ke Hongkong, ini belum tentu ulama. Kadang ilmunya banyak, tapi belum dapat derajat ulama. Lah ulama itu derajatnya seperti apa? Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah ulama. Bagaimana bisa dikatakan ulama? Di Hongkong lihat ada orang yang
pakaiannya itu dadanya kelihatan, kemudian dia tundukkan pandangannya. Saya kira udah Masya Allah, ternyata tundukkan pandangannya untuk melihat bagian bawahnya. Kacau kan? Maka ini bukan ulama. Kita ini belum ulama. Siapa ulama? Yaitu wali-wali songo. Susah sekarang cari ulama. Makanya kalau cari ulama yang hidup susah, datengin ulama-ulama yang sudah meninggal dunia. Makanya kita disuruh ziarah para wali, ziarah makamnya para sahabat, Sa'ad bin Abdul Waqqas radhiyallahu anhu dan lain sebagainya, di Jawa wali songo dan lain sebagainya. Lah apakah ulama-ulama yang dimaksud itu ada apa enggak ada? Ya ada, hidup. Cuman orangnya lebih suka menyembunyikan diri. Dan terus, nah yang begini-begini dikasih tugas. Kamu ngomong. Jangan dikira kalau saya pintar ngomong karena saya pintar ngomong, enggak. Tapi karena yang sembunyi-sembunyi itu yang menggerakkan saya. Yuk ngomong. Begitu mandek ya kayak ngomong saya. Jadi ada orang-orang soleh yang berperan di balik semua ini. Lah kenapa mereka tidak mau menampakkan diri? Karena umatnya modelnya seperti jenengan, seperti saya. Maksudnya kalau ditujui orang soleh, orang alim, datang itu bukan wahai ulama, wahai orang soleh, tolonglah saya, biar saya sholatnya khusyuk, biar saya masuk surga. Itu udah langka. Yang ada wahai ulama, tolong saya, suami saya mau pergi. Wahai ulama, tolong saya, biar saya rezekinya nambah banyak. Wahai ulama, tolong saya. Semua yang disebut dunia dan dunia. Maka mereka semua menyembunyikan diri, menyatu dengan Allah dalam doa dan zikir. Ditugaskan yang modelnya mirip-mirip untuk urus yang seperti ini. Ya, kamu wakili kami semua. Selesaikan itu. Ini ulama. Susah cari ulama yang demikian. Di Pacitan ada satu namanya Mbak Umar Syahid atau Mbak Umar Tunggu. Nanti akan saya ceritakan di akhir masjid. Ingatkan saya ya. Ya, tentang Mbak Umar ini saya punya closing yang ada hubungannya dengan diri saya. Nanti di akhir masjid. Tolong saya diingatkan. Setuju? Siapa yang mau mengingatkan? Semua ya? Kalau semua lupa terus siapa yang mau mengingatkan? Hah? Nah kalau Allah membiarkan kalian lupa terus siapa yang mau mengingatkan? Kalau boleh disebut nanti akan tersebut. Kalau nggak boleh dia tidak akan ingat. Jangan yakin jenengan bisa ingat. Karena ingat Allah yang menentukan. Itulah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak bisa kita bergerak kecuali dengan izin Allah. Tidak bisa kita ingat kecuali dengan izin Allah. Tidak bisa kita makan kecuali dengan izin Allah. Tidak bisa kita tidur kecuali dengan izin Allah. Tidak bisa kita bangun kecuali dengan izin Allah. Ashabul Kahfi mau tidur sebentar, Allah tidurkan 309 tahun baru dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bangunnya cuma sebentar, setelah itu tidur lamanya. Ngapain Allah begitu? Karena Allah pengen Ashabul Kahfi enak, gak susah. Lihat hasil dari niatnya. Dulu Ashabul Kahfi niat pengen hijrah, pengen menjaga keimanannya. Begitu kan? Sama Allah dimasukkan dua, ditidurkan. Karena kerajaannya zalim, rajanya gak beriman. Sama Allah ditidurkan 309 tahun. Bangun-bangun sudah beda pemerintahannya, beda rajanya, beda menterinya. Orang-orang yang soleh luar biasa. Setelah bangun lihat seperti itu, semua lega. Maka sama Allah dimatikan lamanya sampai nanti hari kebangkitan baru dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kita jangan pernah merasa bisa ingat dan bisa mengingatkan kalau kita tidak menyebut insya Allah dan la haula wala quwata illa billah. Tapi dengan semua pada lupa, kami semua akan mengingatkan tanpa mengucapkan betul kan? Jadi kan tadi kita tidak sadar, kita merasa saya ingatkan, betul kan? Ya, Allahnya di mana? Ini sepele kan? Allahnya di mana? Jadi nggak boleh lepas dari Allah, meskipun harus selalu dengan Allah. Yang pertama Nabi, yang kedua ulama, yang ketiga syuhada. Para syuhada inilah yang Nabi punya restu dari Allah untuk memberikan syafaat, pertolongan. Nah, syafaat itu seperti apa? Saya mau cerita, tapi sebelum saya cerita, saya mau ngasih cerita yang lain dulu, boleh nggak?
baru jam 3 lewat 2 menit. Tenang. Di sini mbak-mbak atau ibu-ibu? Boleh saya sensor? Coba yang masih mbak-mbak angkat tangan. Yang mantan mbak-mbak angkat tangan. Mantan. Yang sudah bok-bok angkat tangan. Kesimpulannya tadi apa namanya? Antara mbak-mbak dan mantan mbak. Yang bok-bok cuma dikit. Yang bok-bok itu mungkin udah anaknya banyak. Mungkin udah mulai cucu. Boleh nanya nggak nih? Pernah dengar orang mati hidup lagi belum? Pernah kan? Namanya mati apa? Cuma dengar loh. Mau saya kasih cerita? Pengalaman saya pernah mati. Serius, saya pernah mati. Tiap hari. Tidur itu mati. Alhamdulillah tadi pagi bangun. Makanya kalau bangun tidur ucapkan alhamdulillah. Jangan lagi turun. Syukur. Majikan guru. Ini sibuk ruang. Lalu hidupnya kok nggak disyukuri? Rasulullah. Betul. Pagi-pagi udah ngeluh. Kira-kira Allah sunnah enggak sama orangnya begitu? Lawan dikasih hidup betapa esok main hidup ya Allah. Ya Allah. Lalu kasih laporan sama Allah tuh yang enak-enak. Allah kok dikasih laporan yang gak enak. Padahal Allah kan ngasih yang enak. Kok yang bilang yang gak enak enak lah. Hamba yang begitu kira-kira hamba yang enak atau hamba yang gak enak? Hamba yang gak enak lah. Hamba yang gak enak pantasnya nanti masuk di tempat yang enak atau tempat yang gak enak? Gak enak. Makanya kalau pengen masuk tempat yang enak jadi hamba yang enak. Pengen jadi hamba yang enak, ingat yang enak. Lah ingat yang enak atau gak enak? Enak. Lah ingat yang enak itu enak. Kenapa gak mau ingat yang enak? Paham? Kalau kita ingat yang enak itu enak. Lah kok pilih ingat yang gak enak enggak? Enak. Mulai sekarang ada yang nyebutin gak enak. Saya cuma mau dengar yang enak. Lu ingin yang enak. Yang gak enak nggak mau saya dengar dan tidak mau saya sebut. Serius saya pernah meninggal dunia. Betul. Selain tidur pernah. Mati beneran tapi dalam mimpi. Insya Allah umur ya. Saya lihat diri saya dikubur. Bener. Diri saya dikubur. Terus saya diajak pulang. Yang ngajak itu 2 malaikat di kanan dan di kiri. Cuman nggak ketokan malaikatnya. Saya jalannya seperti film-film tuh. Bisa ngawang. Saya nggak lihat diri saya waktu itu ruh ya kan. Tapi lihat jasad saya dikubur. Wah itu saya waktu itu bangun. Alhamdulillah. Aku isi moga-moga Jawa. Waktu saya ceramah di pengajian ibu-ibu, saya pengen ngasih saran nih buat mbak-mbak yang ada di sini. Kalau pengen dakwah di Hongkong ya, terbukti maulid itu punya kekuatan untuk menyebar hidayah. Terbukti maulid itu punya kekuatan untuk menyebar hidayah. Lampung jenengan itu setiap pengajian ada yang 1 pekan tuh cuma baca maulid. Misal dalam 1 bulan, ahad pertama, ahad kedua, ahad ketiga, ahad keempat. Benar-benar duduk bareng. Saya bayangkan di Victoria Park itu sekian kelompok kemudian maulid bareng, waktu tiap berdiri bareng. Saya nonton nggak mungkin nggak dapat hidayah satu mesti yono. Minimal orang Indonesia yang tadi belum dapat hidayah bisa dapat hidayah. Baca maulid. Baca maulidnya mau apapun, mau kerso, mau budak, mau berjanji, mau dibak, mau simsudura, apapun boleh. Maulid ini punya kekuatan yang luar biasa. Yang paham, yang nggak paham, pokoknya yakin saja. Jalani, nanti akan lihat hasilnya. Lawang jenengan dikasih obat dokter, ya orang mungkin isinya apa, ya dilek, betul kan? Karena yakin sama dokter. Lah sama dokter yakin mau, sama ulama perlu yakin kok aneh-aneh.
susahnya luar biasa. Manfaatnya bagaimana? Ya praktek no. Manfaat itu akan datang ketika dipraktekkan, ketika dijalankan. Indonesia ini masih aman, kategori masih aman. Kalau tidak ada maulid di Indonesia, itu jeblokkan dia, maling kurang-kurang, perampok kurang-kurang, betul tidak? Pembunuh kurang-kurang, macam-macam. Lengkap di sana, super. Tapi alhamdulillah yang maulid juga turah, yang berzikir turah. Jadi masih ada pengaman-pengamannya. Jadi Allah mau marah. Ada yang doa, zikir, maulid, sholawat sama Allah ditanya. Gak jadi marah. Nah karena itu di Hongkong ini coba dengan begitu biar nanti Hongkong dapat nur hidayah. Diniatkan begitu loh. Jadi jenengan kalau misalnya nanti 100 tahun lagi tiba-tiba Hongkong jadi muslimat, jenengan dikubur dapat ganjarannya. Kenapa? Dulu saya niat dengan duduk saya agar hidayah turun ke negeri ini. Makanya saya ketika ceramah begini niat saya bukan untuk jenengan, dikit kalau buat jenengan, niat saya untuk seluruh warga yang ada di Hongkong ini biar suatu saat dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga gerak-gerik kita itu pahalanya tidak berhenti tapi ada selama-lamanya. Cukup jelas? Coba jamnya dilihat. 15:08. Saya udah ceramah belum? Tetap belum ini. Di depan saya ini manusia atau bukan? Tadi saya panggil jin apa sudah pada kesurupan? Ya. Coba kita praktekkan maulid ringkas Maulid ringkas. Habib Rizik Syihab itu udah ngarang lagu. Yang lagu itu saya lihat maulid ringkas. Masih Santo Haji Kusumo. Beri. Ya. Suaranya tidak sebagus Ustaz Abdul Mu'in. Tapi ya semoga tidak mengecewakan. Ternyata beliau berani maksa Ustaz Abdul Mu'in juga. Soalnya saya pakai mau maksa beliau. Tak lihat udah tadi sholawatan bengak-bengok jam setengah. Ya. Coba tirukan saya ya. Mirip, dari mana miripnya? Wah. Oh, hitam putih kok mirip. Ini kan white and black. Tapi yang ini hitam manis. Yang ini putih menawan. Kalau yang ini jelas rupawan. Nama saya kan Novel, artinya pria tampan. Gak apa-apa. Yang lain jangan diceritakan Ustaz. Yang kemarin saya terangkan itu arti nama saya. Coba nanti beliau yang bawakan. Tapi saya mau ngajari dulu semuanya ya. Tirukan saya. Rahatil azyaru lil maulidi wa bari'un nuri yabdu rahatil tasdu fi layalil maulidi wa bariqun nuri yabdu min ma'ani ahmadi wa bariqun nuri yabdu min ma'ani ahmadi wa bariqun nuri yabdu min ma'ani ahmadi fi layalil maulidi fi layalil maulidi rahatil adiyarul ashadu fi layalil maulidi bariqun nuri yabdu min ma'ani ahmadi rahatil adiyarul
sesuai adat yang ada disusuri Halimah 6 tahun usianya wafat ibu terpuja. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Oh penuh suka duka. Oh penuh suka duka. 8 tahun usia kakek meninggalkannya. Abu Thalib pun menjaga, paman paling membela. Saat kecil menggembala, dagang saat remaja. Umur 25 memperistri Khadijah. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Oh penuh suka duka. Oh penuh suka duka. Di umur ke-30 mempersatukan bangsa. Saat meletakkan batu Hajar Aswad mulia. Genap 40 tahun mendapatkan risalah. Ia pun menjadi Rasul akhir para anbiya. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Yang penuh suka duka. Oh penuh suka duka. Al badru alaiha min saniyatil wada. Wajaba syukru alaina
Allah. Mantap. Artinya enak enggak? Kayak digedor-gedor.